ya otak pakai itu Mahfud ya otak pakai itu Mahfud ya. Lu pejabat negara, Mahkamah Konstitusi, lu tahu hukum, lah lu sendiri menerima pemberian private jet tuh gimana? Indonesia itu di zaman Jokowi penegakan hukumnya itu berantakan, ya kan, karena Menko Polhukamnya. Ya, kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa penting yang menyangkut mantan Menteri Presiden Joko Widodo. Kita semua sepertinya sudah tahu bahwa akhir-akhir ini Mahfud MD seolah menyerang balik kekuasaan Presiden Joko Widodo. Dan anehnya, Mahfud MD ini memang mengkritik sebagian kebijakan-kebijakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun, yang perlu kita cermati adalah era Presiden Joko Widodo, yaitu Mahfud MD, memang menaungi hukum di tanah air karena beliau adalah Menko Polhukam. Tentunya ini sangat perlu kita cermati. Apa konteks yang dikritik oleh Mahfud MD dan bagaimana Presiden menjawabnya. Dan kali ini Presiden Joko Widodo memang tengah disibukkan dalam akhir masa purna tugasnya, atau dengan kata lain Presiden Joko Widodo tengah sibuk membereskan apa yang belum selesai dan tengah mempersiapkan apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya. Tentunya Presiden Joko Widodo tetap menginginkan yang terbaik untuk Indonesia meski dirinya tidak lagi menjabat. Dan untuk mencegah kekeliruan atau gagal paham di antara kita semua, sebaiknya kita menyimak informasi ini secara tuntas. Mari kita saksikan informasinya bersama-sama. Fasilitas itu walaupun diklaim oleh Mahfud MD tidak mempengaruhi jabatan Mahfud MD, namun identitas jabatan dan pribadi Mahfud tidak dapat dipisahkan. Ya, yang termasuk gratifikasi adalah penerimaan atau pemberian yang diterima oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Gratifikasi bisa berupa uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, fasilitas wisata, pengobatan, dan sebagainya, ujar Agus ya. Agus menegaskan gratifikasi secara prinsip bersifat netral dan wajar, tetapi dalam kenyataannya di lapangan gratifikasi bisa diklarifikasikan sebagai suap. Ya. Jadi teman-teman, ya, saya tidak membela Kaisang ya. Di sini saya tidak membela Kaisang. Benernya dia atau salahnya dia biar nanti pengadilan atau proses hukum yang melanjutkan ya, karena saya bukan kuasa hukumnya Kaisang. Tetapi saya mau menegaskan dan menonjolkan satu hal, yaitu tentang sifat-sifat si Profesor Linglung ini. Ya, Profesor Linglung yang berkacamata ini, ya kan, dia nuduh orang dan suruh orang itu diperiksa, yaitu Kaisang disuruh diperiksa KPK. Padahal dia sendiri, ini kita lihat ya di dalam beritanya, dia sendiri menerima gratifikasi berupa ikut juga di pesawat jet. Kalau dia bilang Kaisang tidak akan menerima itu kalau dia bukan anak presiden, saya balik bertanya kepada Mahfud, emangnya lu kalau bukan ketua MK bisa dapat lo jet pribadi? Misalnya lu OB kerja di gedung MK, lu nyapu lantai, emangnya lu bisa dapat pesawat jet pribadi? Ya, otak pakai itu Mahfud ya. Aduh, lu makin lama makin tua, makin nyinyir. Ya, apa yang dia lakukan ini? Dia cuma mau agar podcast dia laku nih di sini. Ya, dia serang Kaisang, dia serang siapa ya. Padahal ketika dia jadi Menko Polhukam, ya kan, ya, atau jadi ketua MK, lu pejabat negara, Mahkamah Konstitusi, lu tahu hukum, lah lu sendiri menerima pemberian private jet tuh gimana? Ya kan, saya melihat di sini teman-teman ya, makanya kenapa Indonesia itu di zaman Jokowi penegakan hukumnya itu berantakan. Ya kan, karena Menko Polhukamnya ini yang brengsek. Ya kan, kita bisa lihat ya, orang yang selalu berteriak-teriak dirinya bersih, ya kan, dirinya benar, dia selalu menyalahkan orang lain, ya kan. Kayak kasus saya aja dia nggak tahu, dia main asal ngomong, dia main asal asbun. Tentang Indosuria juga dia kagak tahu, dia main asal ngomong di situ teman-teman ya. Malah dia klaim kredit di kasus Indosuria. Padahal apa? Kompetensi dia, apa yang dilakukan? Gak ada. LP yang dia jalankan, yang kedua tentang LP pemalsuan teman-teman,
itu atas perintah si Mahfud, LP pemalsuan Indosuria, sampai detik ini sudah P21 tapi tidak pernah disidangkan. Nah ini aneh, ya kan, ini adalah LP laporan polisi pesanan si Mahfud, teman-teman ya. Saya lihat Indonesia ini di zaman Jokowi ini, ya kan, kenapa hukum berantakan? Ya, Menko Polhukamnya juga brengsek, itu kalau saya lihat berantakan ya. Apalagi hal-hal lain yang kita mungkin nggak tahuin. Ini yang kita ketahuin, dia menerima gratifikasi berupa pemberian naik private jet nih si Mahfud ini, teman-teman ya. Ini kita bisa lihat, saya bukan memfitnah teman-teman ya. Saya bukan memfitnah, ini ada fotonya di mana dia bersama dengan Anies. Bersama dengan Anies dia naik fasilitas jet, teman-teman, di sini ya. Jadi disinilah kita melihat bagaimana brengseknya seseorang. Nih ya teman-teman, ini ada fotonya. Ini Mahfud di sini ya, ini Anies di sini, teman-teman ya. Ini private jet di belakangnya. Ya, dan dia mengakui dia naik private jet ini. Ya, tapi dia bilang bukanlah dalam batasan bla 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 alasan. Kata bengek di situ, teman-teman ya. Balik lagi, ini private jet kalau bukan dia itu Menko Polhukam atau jabatannya dia bukan ketua MK saat itu, mana ada yang mau ngasih dia ini private jet. Terus seharusnya dia sebagai ketua MK apakah nggak tahu bahwa itu adalah gratifikasi? Ya, harusnya dia tahu, teman-teman ya. Jadi maksud saya adalah sebelum Anda menuding orang, ya kan, periksa dulu diri sendiri ya. Mahfud, Anda tuh jangan munafik. Dia ini sekarang di PDIP berusaha jelek-jelekin Jokowi karena Jokowi itu tidak lagi dekat dengan PDIP, teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana seseorang yang hatinya busuk, itu mulutnya juga isinya busuk semua. Ya itu yang nggak boleh kita percaya, teman-teman ya. Saya cuma mau teman-teman cerdas. Saya sekali lagi tidak membela Kaisang. Saya tidak tahu Jokowi itu korupsi atau tidak. Saya tidak tahu karena saya nggak punya bukti, ya kan. Tapi di sini dengan di berita ini sudah ada bukti bahwa Mahfud MD itu menerima gratifikasi saat dia masih menjadi penyelenggara negara. Kalau orang bukan penyelenggara negara dia dapat, nggak bisa dong ujuk-ujuk lu bilang, oh itu karena anaknya presiden, ya kan? Sekarang kalau gue punya anak siket, anak gue siket misalnya dikasih makan gratis sama orang di situ ya. Tapi orang itu kasih makan gratis bisa aja karena dia misalnya ada keperluan sama saya, tapi bisa aja karena dia juga berteman sama siket. Ya itu yang harus dilihat dulu. Kenapa? Kalau dia nggak punya bukti, ya dia nggak bisa menuduh orang sembarangan. Karena ingat teman-teman ya, asas hukum. Mereka yang mendalilkan harus mereka yang memberikan bukti. Ya, jadi kalau Jokowi, si Mahfud mau menuduh Kaisang, Mahfud itu harus memberikan bukti. Siapa yang memberikan dan mengapa dia memberikan, ya nggak bisa asumsi teman-teman ya. Jadi ini saya lihat bagaimana sikap dan sifat dari Profesor Linglung ini teman-teman ya, yang hatinya menurut saya busuk ya. Ini opini saya, opini hukum saya, karena apa, sebagai warga negara saya juga berhak mengkritik seseorang yang mengkritik pejabat ya. Saya juga berhak mengkritik orang yang mengkritik pejabat. Karena kenapa? Saya melihat orang yang mengkritik ini adalah orang yang justru munafik, teman-teman ya. Dia menjelek-jelekan presiden yang terpilih, padahal presiden itu belum terbukti bersalah ya. Kecuali kalau dia bisa membuktikan bahwa Presiden Jokowi ini terlibat atau Presiden Jokowi menerima atau meminta, ya itu baru. Kalau belum ada seperti ini, bisa aja Kaisang itu punya bisnis ya kan, dan teman bisnisnya ngasih, kita nggak tahu ya. Jadi nggak bisa semena-mena orang yang bukan pejabat negara terus suruh periksa ya. Kayak contoh misalnya saya dikasih naik mobil dinas ya kan, terus tiba-tiba ujuk-ujuk saya dibilang menerima gratifikasi ya karena menerima jemputan mobil dinas tersebut. Ya nggak bisa seperti itu. Kenapa saya bilang? Bisa aja saya diundang dalam kapasitas undangan resmi oleh si pejabat negara. Ya otomatis normal kalau saya diundang, saya datang dari luar kota karena saya nggak tahu kota itu bagaimana ya. Jadi hal-hal seperti ini teman-teman ya,
saya melihat bagaimana mulut busuk seseorang ini baru kelihatan, ya, otaknya ngakunya pintar. Si Mahfud ini selalu ngaku pintar, tapi kalau saya lihat dia goblok. Kenapa saya bilang dia goblok? Ya lu ngapain ngata-ngatain orang terima private jet kalau lu sendiri juga terima? Bahkan dia nerima ketika dia masih menjadi pejabat loh. Itu yang paling parah. Ya. Dan kedua yang saya sesali adalah ini orang yang dipercaya Jokowi loh. Jadi Menko Polhukam. Menko Polhukam itu orang ketiga loh, ya. Di dalam kementerian itu berkuasa loh dia loh. Ya. Diberikan oleh Presiden Jokowi kekuasaan, tapi ternyata inilah orang yang bisa nusuk orang dari belakang. Makanya kenapa penegakan hukum itu selalu nggak jalan. Ya karena berkali-kali kami ini lawyer dan klien-klien saya yang terkena investasi bodong minta untuk bertemu sama Mahfud. Nggak pernah sekalipun surat kami dibalas dan kami dibantu. Tidak pernah. Mahfud tidak pernah membantu masyarakat. Saya kasih tahu aja. Ya nggak pernah dia bantu masyarakat. Yang bantu itu setelah saya teriak-teriak di situ, baru Presiden Jokowi dia ngomong, ya kan investasi bodong harus dibasmi. Baru Mahfud itu ya kan cari muka berusaha nyelesain. Ya jadi teman-teman, ini orang yang seperti ini teman-teman adalah orang yang munafik dan orang yang cuma cari pansos. Kenapa dia seperti ini? Dia tahu Jokowi ini sudah mau lengser. Ya, dia tahu Jokowi sudah mau lengser. Makanya dia serang karena dia tahu Jokowi nggak bakal bisa balas dan nggak bisa melakukan apa-apa terhadap dia ya. Tapi bukan berarti saya membantu Jokowi atau membantu Kaisang, tidak. Ya, tapi saya melihat bagaimana busuknya orang ini. Jangan kita percaya ngomongannya dan kita jadi terhasut dengan ngomongannya karena dia cuma mau kita ini membelot dan mendukung PDIP ya, yang tidak akan pernah saya dukung itu. Karena isinya orang-orang munafik teman-teman ya, banyak oknum-oknum munafik di PDIP teman-teman. Bukan hanya dia, tapi juga Hasto. Hasto pun ngomong yang sama, nyerang-nyerang Kaisang apa semua segala macam. Saya nggak pernah lihat Hasto itu nyerang Jokowi ketika Megawati sama Jokowi masih baikan. Nggak pernah saya lihat. Berarti apa? Berarti mereka berdua ini adalah penjilat teman-teman ya. Mereka mau jilat ke Megawati sehingga dipikir bahwa mereka adalah loyalisnya PDIP. Padahal mereka adalah pengkhianat bangsa. Karena apa? Mereka lebih mementingkan kepentingan partai dan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan bangsa. Ya, kalau Indonesia ribut, politiknya panas, ya kan mereka senang karena rakyat jadi membenci Jokowi dan pro terhadap mereka nih seolah-olah seperti itu ya. Jangan teman-teman. Ada orang yang benar-benar membela masyarakat, ya. Ada orang yang cuma mau menghasut. Dalam hal ini saya tidak membela Jokowi dan tidak membela Kaisang, tapi saya tidak mau masyarakat terhasut oleh mulut busuk dan mulut kotor dari seorang Profesor Linglung, teman-teman ya. Itu profesor kayak gituan nggak usah diinin lagi ya, dia udah dibuang itu. Sama Jokowi udah dibuang, makanya udah gak jadi Menko Polhukam lagi, teman-teman ya. Dan dia juga tidak terpilih menjadi cawapres, teman-teman. Saya sudah bilang sama Ganjar, ya, saya sudah bilang sama Ganjar, ya. Apalagi ketika Ganjar pasangan sama Menko Polhukam itu sama Mahfud, wah, udah kelihatan itu, ya kan, gak bakal menang yang kayak begitu teman-teman, ya, karena hati mereka busuk dan saya yakin mayoritas masyarakat juga tahu, ya, mana yang benar-benar bela masyarakat, mana yang tidak, ya. Kalau mau tahu tentang Mahfud, boleh tanya ke seluruh korban investasi bodong, ada nggak yang surat mereka dibalas oleh Mahfud? Nggak ada. Malah Mahfud terimanya siapa?